Ayatul kursi sesudah sholat, maka yang akan menjadi pelindungnya pada saat diambil ruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dzul Jalali wal Ikram. Dan dia juga dikategorikan man qatala ma'anbiya'illah, sebagaimana orang yang berjihad berperang di jalan Allah bersama para nabi sampai syahid. Man qara'a dubura kulli sholatin maktubah ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca setiap selesai sholat, dubur kulli sholatin maktubah, setiap sholat 5 waktu yang wajib, ayat kursi, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Baca panggilan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha mandiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua perkaraku, semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau membiarkan aku bergantung pada diri saya sendiri walaupun sekejap. Ini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya. Bi rahmatika astaghits, kita mohon pertolongan kepada Allah apa yang kita minta. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan saya ini bergantung kepada saya walaupun sekejap. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan karunia, digerakkan hati untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita akan mengkaji satu ayat yang dikatakan sebagai ayat yang paling agung, ayat yang terkenal, yaitu apa yang disebut dengan ayatul kursi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat yang terkenal, dan ayat ini memang mempunyai keutamaan, di mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bahwasanya beliau katakan ayat kursi ini adalah afdalu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathin, suratil Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Ismullah, asma Allah yang agung, yang kalau diseru dengan asma itu akan diijabah, dijawab doa, itu ada pada 3 tempat. Yang pertama di surah Al-Baqarah, di surah Imran, dan yang ketiga di surah Thaha. Di dalam surah Al-Baqarah adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan di surah Ali Imran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan di surah Thaha adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Jadi ismu Allah, asma Allah yang agung yang tersirat di dalam 3 ayat ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah sebagai zat yang maha hidup, Allah sebagai zat yang mandiri, yang tidak tergantung kepada siapapun. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di surah Al-Baqarah, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di surah Ali Imran, dan wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum di surah Thaha. Ismullah al-a'zam, di mana dikatakan bahwa sekali lagi ini adalah ayat Allah yang paling agung. Di dalamnya ada asma Allah yang agung. Ada banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang keutamaan dari ayat kursi, di mana dikatakan bahwa Sayyidul Kalam itu adalah Al-Qur'an, Sayyidul Qur'an Al-Baqarah, wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi. Penghulunya Al-Kalam, kata-kata itu Al-Qur'an. Sedangkan penghulu dari Al-Quran itu Al-Baqarah, dan penghulu dari surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli shalah kana alladhi yatawalla qabda ruhihi dzul jalali wal ikram wa kana kaman qatala ma'anbiya'illah hatta yustashhad, bahwa siapa yang membaca ayat al-kursi sesudah sholat, di dalam setiap sesudah sholat, maka yang akan menjadi pelindungnya pada saat diambil ruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dzul Jalali wal Ikram. Dan dia juga dikategorikan kaman qatala ma'anbiya'illah, sebagaimana orang yang berjihad, berperang di jalan Allah bersama para nabi sampai syahid. Dalam hadis riwayat yang lain, man qara'a dubura kulli sholatin maktubah ayat al-kursi
lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamun. Barang siapa yang membaca setiap selesai sholat, tubur kulli sholatin maktubah, setiap sholat 5 waktu yang wajib, ayat kursi, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamun. Tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga. Artinya kalau dia melakukannya, insya Allah itu akan mengantarkan dirinya ke surga. Ini fadilah dari ayat kursi. Di dalam sebuah cerita nyata yang pernah terjadi di negara barat, ada cerita tentang seorang perempuan yang dia menceritakan tentang bagaimana fadilah dari ayat kursi, di mana satu waktu dia lewat di satu gang yang di depannya itu terlihat ada preman yang sepertinya akan menghadangnya. Maka dia mempercepat langkah kakinya sambil membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah ternyata dia itu dibiarkan lewat. Preman itu tidak mengganggunya. Keesokan harinya dia mendapatkan kabar bahwa di tempat yang sama, di waktu yang hampir sama, sesudah dia lewat, itu ada perempuan yang lain yang dirampok oleh preman itu, bahkan kemudian diambil barang-barangnya. Pada saat diinterogasi di polisi, dia kemudian datang menjadi saksi bahwa memang preman itu ada dan mencoba untuk menghadangnya, kan tapi dia tidak dihadang. Dia kemudian bertanya, kalian kenapa tidak menghentikan saya? Padahal saya yang datang lebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh preman itu? Bagaimana kami akan menghentikan kamu? Sedangkan bersama kamu, di belakang kamu itu ada makhluk, ada orang yang gagah perkasa yang mengiringi langkah kamu. Jadi di dalam pandangan preman itu, perempuan yang membaca ayat kursi tadi itu ada bodyguardnya yang selalu mendampingi dirinya, sehingga preman yang mau merampok perempuan tadi itu gentar, takut, karena ada preman yang ada bodyguard, orang yang gagah perkasa, kata dia, yang mengikuti langkah perempuan tadi. Disitulah kemudian perempuan tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kisah nyata. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ayat ini sesungguhnya tetap berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya kita telah mempelajari pekan yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar setiap kita orang yang beriman untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya kematian, yang setelah kematian itu tiba, la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, maka tidak ada lagi perdagangan, tidak lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi pertolongan. Dan bahwasanya walaupun para rasul itu berbeda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dakwatuhum wahidah, yang mereka seru, yang mereka sampaikan itu sama, satu, yaitu risalah wahidah, risalah yang sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi di awal juz 3 kita sudah bahas bahwa ada perbedaan derajat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para nabi. Tapi hubungan dengan ayat ini bahwa walaupun itu mereka berbeda-beda, tapi da'watuhum wahidah, yang mereka seru itu sama, yaitu la ilaha illallah, alla tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, setelah di ayat sebelumnya memerintahkan agar umat Islam, orang yang beriman, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum tidak ada lagi kesempatan untuk perdagangan, persahabatan dan juga syafaat, bahwa seharusnya seorang muslim, orang yang beriman itu menggantungkan dirinya memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia adalah zat yang maha hidup, zat yang mandiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah ditimpa sinah. Sinah itu adalah mengantuk yang sangat keras. Wala naum, dan juga tidur. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan ada yang apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu maha mengetahui apa yang baina aydihim, yang akan terjadi kepada mereka di akan datang, ataupun yang sudah berlalu di depan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu itu atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kursiyuhus samawati wal arda, wasi'a kursi. Yang dimaksudkan dengan al-kursi ini ada beberapa pendapat dari ulama. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-kursi itu adalah al-mulk, wasi'a mulkuhu, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah wasi'a ilmuhu, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari menyatakan bahwa makna wasi'a kursiyus samawati wal ard itu ilmunya meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Ada juga yang menyatakan bahwa maknanya adalah al-mulk, wasi'a mulkuhu. Jadi kekuasaannya meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita kaitkan dengan apa yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sungguhnya seakan-akan hendak menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada umat Islam, orang yang beriman, untuk menginfakkan hartanya sebelum datangnya hari ketika tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bahwasanya manusia itu hendaknya menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya manusia itu hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung, tempat memohon, tempat untuk nantinya mengharapkan syafaat, terutama pada hari kiamat. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memang mengisyaratkan tersebut. Pertama dari frase Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha hidup. Allah adalah zat yang mandiri. Artinya semua yang ada di alam ini pada akhirnya nanti akan mengalami kehancuran. Yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua itu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hayyu. Kemudian al qayyum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mandiri, yang tidak butuh kepada sesuatu pun. Sedangkan yang ada di alam ini kesemuanya sesungguhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sandaran yang seharusnya kemudian kita jadikan dengan sebenar-benarnya sandaran memang adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian kita bersandar kepada yang lainnya, maka sungguhnya yang lainnya itu adalah sandaran yang rapuh. Jadi sandaran yang rapuh. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan siapa yang menjadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya Al-Ankabut ittakhadhat baitah. Seperti halnya laba-laba yang membuat sarangnya, membuat rumahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa inna auhadal buyuti la baitul ankabut, bahwa lemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Bagaimana gambaran tentang rumah laba-laba? Ini gambaran tentang orang yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tentang rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu kalau kita lihat itu kan tidak ada tempat berteduh. Padahal rumah itu kata Fakhruddin Ar-Razi paling tidak syarat dari rumah itu yang paling minimal itu ada lantai, kemudian ada atap itu. Ada lantai, ada atap. Bisa nanti ditambah dengan dinding-dindingnya yang fungsinya itu untuk menahan diri dari sesuatu yang membahayakan. Menahan dari angin, menahan dari makhluk yang berbisa yang mungkin masuk ke dalam rumah, menahan dari hujan ataupun juga panas terik matahari. Jadi melindungi manusia sehingga kemudian manusia merasakan keamanan, merasakan kedamaian di dalam rumah itu. Tapi baitul ankabut, rumah laba-laba itu tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam rumah. Kalau kita kehujanan kemudian berteduh di bawah rumah laba-laba, ya tetap saja hujan itu akan sampai kepada kita. Basah kuyup, tetap basah kuyup. Kalau matahari bersinar terik kemudian kita berlindung di bawah rumah laba-laba, tetap saja kita akan terkena terik matahari. Bahkan sesungguhnya rumah laba-laba itu bukan tempat yang mendapatkan kedamaian kita di dalamnya. Tapi apa? Rumah laba-laba itu adalah ladang pembantaian. Karena yang masuk ke jaring laba-laba itu siap-siap nanti akan dimangsa oleh laba-laba. Jadi bukan hanya tidak melindungi, akan tapi malah yang terjerat di dalamnya itu akan siap-siap untuk dibantai.
Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, tempat bersandarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mandiri, yang seharusnya kemudian kepadanya manusia itu bergantung. Jadi kalau di ayat sebelumnya kita diajari untuk menginfakkan harta sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, kalau begitu maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah karena Allah yang akan memberikan semuanya tadi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, bahwa semua pertolongan itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya seperti yang sudah kita bahas, bahwa kalau kita ingin mendapatkan pertolongan supaya diberikan izin ini, karena sekali lagi pertolongan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan fadilah syafaat kubra. Orang-orang yang solih itu juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Akan tetapi sekali lagi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isyaratnya bahwa hendaknya kita itu kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memantaskan diri untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan pertolongan darinya. Minimal kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membawa kalimat la ilaha illallah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis sahih Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, walaupun dia datang dengan banyak dosa, maka kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun yang akan memberikan ampunannya. Syaratnya sebagaimana yang disyaratkan di awal ayat ini, Allahu la ilaha illahu, kita mengucapkan la ilaha illallah yang kemudian kita pegang teguh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang utama adalah qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dengan keimanan tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam hadis-hadis sahih itu juga isyaratkan bahwa nanti pada akhirnya yang di dalam hatinya itu masih ada kalimat la ilaha illallah itu akan diangkis dari neraka, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kemudian masih masuk neraka terlebih dahulu, akan tapi tetap mendapatkan nantinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu semua sesungguhnya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan syafaat kepada
pamannya yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabiullah Ibrahim itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya Azar karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi walaupun itu adalah ayahnya, akan tapi kalau belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak termasuk ke dalam bagian mereka yang mendapatkan izin untuk diberikan syafaat. Artinya kalau kita menginginkan juga untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat. Makanya seperti yang kita bahas di pekan kemarin, wal kafiruna humudz zalimun, isyaratnya itu kata para mufassir, wal kafiruna humudz zalimun, bahwa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi ayat ini mengisyaratkan sekali lagi bahwa di dalam kehidupan ini, jika kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memegang teguh apa yang ada di awal ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ini kita pegang, insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sempat mengucapkan kalimat ini pada saat kita mengakhiri hidup ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi memegang teguh. Dan ada satu doa yang berkaitan dengan ya hayyu ya qayyum yang disyaratkan dalam hadis tadi, bahwa siapa yang menyeru dengan dua asma yang agung ini maka akan diijabah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri beliau. Apa doa itu? Doa itu diajarkan kalau bisa dibaca pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha mandiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua perkaraku, semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau membiarkan aku bergantung pada diri saya sendiri walaupun sekejap. Yang isyaratnya dalam doa ini, kalau secara kasar, ya Allah semua urusanku sudah saya pasrahkan kepada engkau, saya ini tidak punya kekuatan apa-apa, perbaikilah semuanya ya Allah. Ini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya. Doa yang yang kemudian membuat kita memasrahkan semua urusan kita itu kepada Allah. Birahmatika astaghis, kita mohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kita minta? Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua urusanku, saya tidak mau gantung pada saya serahkan semua sudah kepada engkau. Itu misalnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan saya ini bergantung kepada saya walaupun sekejap. Artinya sudahlah, semua urusan saya serahkan kepada engkau, sekiranya engkau berkehendak semua perbaiki. Jadi kita memohon untuk menjadikan semua urusan kita itu diperbaiki, diserahkan, pasrahki qalbungkul kepada Allah. Sudah, istilahnya saya tidak usaha lagi, semua saya pasrahkan kepada engkau. Yang di dalamnya itu ada pengakuan bahwa memang manusia itu tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memperbaiki kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang baik. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kekuasaannya, pengetahuannya itu meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang artinya jangan pernah khawatir tentang kehidupan kita, serahkanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mari yang punya kesempatan menghafalkan doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa memasrahkan hidup kita kepada Allah, memohon agar Allah memperbaiki seluruh urusan hidup kita, yang kalau kemudian kita semua pasrahkan kepada Allah dan Allah berkenan untuk memperbaiki keseluruhan, maka insya Allah hidup kita itu akan menjadi kehidupan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia mengucapkan la ilaha illallah akan terus mempertahankan kalimat ini dalam diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.